bahwa nggak ada cara untuk bikin pasangan lu setia, tapi kalau cara untuk bikin diri sendiri setia itu ada. Yang pertama itu adalah belajar untuk menyehatkan mental dengan menyehatkan mental dan self esteem ya, dengan belajar self love gitu, dengan belajar mencintai dan menyayangi diri lo. Praktek self love yang baik dan benar ya, lo harus cari tahu itunya gitu. Yang kedua itu belajar untuk menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Sebenarnya ketika self esteem seseorang itu udah bagus, otomatis biasanya dia itu memang punya sikap cara menghargai diri sendiri yang baik dan benar, sehingga dia pun menghargai orang lain dengan baik dan benar gitu. Terus belajar untuk live in the present ya, jadi maksudnya hidup di saat ini, di momen ini gitu. Artinya lu sudah selesai berdamai dan sudah tidak lagi tidak lagi berkecimpung di masa lalu gitu. Sudah, masa lalu sudah tutup buku, jadikan pelajaran saja gitu. Jadi siapapun pasangan lu yang bersama lu itu lu bisa lebih hargain juga gitu, nggak lu banding-bandingin sama masa lalu, nggak lu banding-bandingin sama orang lain gitu. Dan berhenti untuk juga mengkhawatirkan masa depan gitu. Kecuali ketika lu membuat sebuah keputusan, tentunya lu harus juga mempelajari resiko jangka panjang. Nanti gue jelasin lebih lanjut. Cara untuk membuat diri sendiri setia itu yang selanjutnya adalah dengan latihan bersyukur gitu, dengan berterima kasih. Karena seperti yang gue bilang, apapun yang sebenarnya lu berikan, apapun yang lu lakukan, mau seperfect apapun, lu sebaik apapun, kalau lu berurusan sama orang yang gak bisa bersyukur, gak tahu terima kasih, itu gak ada artinya gitu. Atau mungkin misalkan ketika ya memang dia tidak mencintai lu gitu, tidak sayang sama lu, ya apapun yang lu berikan, yang lu kasih juga, yang lu usahakan tidak berarti buat dia gitu kan. Seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya ya, kenapa orang itu bisa selingkuh? Sebetulnya banyak banget faktornya. Bisa faktor internal, bisa faktor eksternal. Makanya sebenarnya biasanya kadang kan kalau ada fenomena selingkuh tuh, gue tuh nggak selalu langsung kayak merasa yang selingkuhnya itu antagonis gitu. Bukan berarti gue pro selingkuhnya, bukan. Tapi maksud gue itu selalu mencoba mencari tahu akar masalahnya itu di mana gitu. Apakah ini tuh ada kontribusi dari pasangannya yang secara tidak sadar sebenarnya itu mendrive si pasangannya itu untuk selingkuh gitu. Misalkan istrinya selingkuh, apakah ada sikap dari suaminya atau perlakuan dari suaminya yang membuat istrinya selingkuh? Atau kalau misalkan suaminya selingkuh, apakah ada faktor dari istrinya yang membuat suaminya itu selingkuh gitu? Makanya akan lebih baik kalau lo itu belajar cara menyayangi seseorang, mencintai seseorang dengan baik dan benar. Jadi kalaupun dia selingkuh nih ya, lo tuh bisa memastikan bahwa lo tuh tidak punya kontribusi gitu, bahwa berarti permasalahannya itu di masalah internal saja gitu, di masalah internal orang yang selingkuhnya saja. Lo tidak berkontribusi untuk membuat dia itu menjadi selingkuh, seperti itu. Dan menurut gue, selingkuh juga kan berhubungan dengan buruknya pengendalian diri seseorang dan kesadaran seseorang gitu. Jadi makanya gue gak terima selingkuh itu hilaf tuh, karena kayak bagaimana bisa gue itu bersama seseorang yang sama hal yang dia lakukan saja dia tidak sadar gitu, dia tidak menggunakan kesadaran dalam melakukan sesuatu gitu. Dia gak bisa memimpin dirinya, dia gak bisa ngendaliin dirinya sendiri gitu. Karena gue gak mau ribet gitu, kayak untuk harus mengendalikan semua hal. Itu tuh sesuatu yang harusnya kesadaran dan tanggung jawab dari diri sendiri aja. Gimana kalau misalkan gue punya pasangan, terus pasangan gue itu minta maaf, bilang kalau ya dia mau memperbaiki diri gitu, dia mau belajar untuk setia gitu, misalkan untuk belajar untuk lebih setia sama gue, gak akan selingkuh lagi. Ya gue bakalan jawab ya dengan tenang gitu, dengan baik-baik, bahwa ya bagus kalau misalkan dari peristiwa ini lu belajar menjadi pribadi yang lebih baik, lu pengen belajar untuk setia, silakan, bagus, gue dukung. Tapi lakukan itu ke pasangan lu yang selanjutnya saja gitu, gak masalah. Yang gue bilang ya, bahwa boundaries itu bukan berarti gue itu jahat sama orang gitu loh, tapi ini hanya sesuatu yang bagaimana gue menghargai diri gue sendiri dan gue menghargai dia juga gitu. Bahwa ya kalaupun kita tuh punya
pasangan atau berurusan sama orang yang ketika melakukan sebuah keputusan atau bersikap itu tidak pakai kesadaran, ya artinya kita itu harus tetap dengan kesadaran gitu, dengan keputusan yang kita buat itu berdasarkan kebijaksanaan juga gitu loh, kayak gitu. Dan kalau memang kita memahami memang kita itu bukan tipe orang yang bisa bisa bertahan di terus-terusan kepahitan gitu, dan kita pengen hidup kita tenang, ya sudah, berikan batas aja gitu. Gak harus kita membalas dendam, atau tidak harus juga kita membenci sebegitunya gitu loh, seperti itu. Makanya ini menurut gue bikin gue bingung dan gak masuk akal. Kayak maksudnya misalkan ada orang yang cerita gitu ya, kayak dia tuh sedih terus, dia tuh sakit hati terus karena misalkan pasangannya tuh selingkuh terus gitu. Tapi kan maksud gue, apa usaha lo untuk keluar dari kesedihan dan kepahitan lo? Lo nya juga kan stay di situ gitu loh. Lo maafin terus, lo stay terus. Ya maksud gue kadang ketika lo lagi sakit hati gitu ya sama keadaan, sama seseorang, coba lo tuh kontemplasi, lo refleksi gitu bahwa apa iya sepenuhnya orang ini yang terus-terusan nyakitin lo. Bisa jadi kan mungkin lo sendiri yang nyakitin diri lo dengan lo stay, lo sendiri yang terus-terusan mungkin memaafkan gitu. Jadi orang tuh ngegampangin lo, orang itu ngerasa ya bisa main-mainin perasaan lo, main-mainin komitmen sama lo gitu. Nah itu gimana kalau misalkan pasangan gue selingkuh gitu, apakah gue itu akan marahin selingkuhannya gitu? Ya misal pasangan gue cowok ya kan selingkuh sama cewek gitu, kalau gue sih gue akan mengambil keputusan, gue itu nggak akan marahin ceweknya gitu. Karena gue ngerasa gue nggak punya urusan sih sama ceweknya, urusan gue itu adalah sama orang yang yang punya komitmen sama gue, yaitu pasangan gue. Jadi kalaupun ada masalah ya gue punya masalahnya sama pasangan gue aja, sama suami gue aja gitu. Karena gue percaya dan sangat yakin bahwa sesuatu itu terjadi itu karena dua orang yang berkontribusi gitu kan. Jadi maksud gue, kalau ini bisa jadi selingkuh itu bukan cuman ceweknya gitu ya, berarti pasangan gue juga sama aja gitu maksud gue. Jadi dan menurut gue sih kadang tuh kayak nggak gimana ya, nggak kayak terlihat tidak bisa mengendalikan emosi dan mengendalikan diri gitu. Dan marahnya tuh kayak nggak elegan gitu loh kalau marah sama selingkuhannya pasangan gue gitu. Karena ya gimana ya gue juga ngerasanya memang urusan gue sama orang yang bikin komitmen sama gue, bukan sama orang lain. Gue nggak ada urusan kan sama selingkuhannya, karena memang tidak ada komitmen sama dia gitu. Jadi kalaupun gue mau mempermasalahkan, gue mau ribut, ya udah gue fokusin ributnya sama pasangan gue aja. Dan kalaupun gue mau nyelesain, ya gue akan coba selesain atau sudahi hubungan ini dengan baik-baik ya sama dia saja gitu, sama pasangan gue aja kayak gitu. Karena kan sekarang tuh lagi ngetren banget ya kayaknya ya, nggak banyak istri-istri itu yang membongkar perselingkuhan suaminya di sosial media. Gue tuh mengerti gitu ya, maksudnya dia itu bisa sampai kayak gitu karena ya dia sakit banget kan. Seperti yang video yang pernah gue buat bahwa orang yang punya hasrat untuk menyakiti orang lain itu pasti di keadaan yang mentalnya lagi sakit, jiwanya lagi sakit, makanya dia punya dorongan yang kuat untuk menyakiti orang yang nyakitin dia gitu, punya hasrat yang kuat untuk menghancurkan orang yang sudah ngancurin dia gitu, kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan lu tanya ya, kalau gue apakah akan mengambil keputusan yang seperti itu? Kalau gue enggak, karena gimana ya, gue selalu percaya bahwa balas dendam itu tidak menyelesaikan masalah dan tidak membuat hati gue itu tenang gitu. Jadi kalaupun dia menyakiti gue, menghancurkan gue, ya sudah, gue sudahi saja hubungannya gitu, tanpa gue memperlebar, tanpa gue gak perlu harus nyakitin dia balik lah gitu. Sudah, gue akan mencoba berusaha mengikhlaskan. Gue tahu ini gak mudah, tapi maksud gue itu punya keyakinan bahwa value yang gue pegang itu untuk gue berusaha integritas gitu ya, yaitu sesuatu yang bukan reaksi gitu.
bukan gue itu akan jadi jahat ketika orang jahat sama gue, tapi menjadi baik itu adalah keputusan hidup gue gitu, yang mau gue pegang gimana pun gue berurusan sama orang gitu. Bukan juga, apalagi menurut gue ya, apalagi kalau konteksnya itu mungkin sudah punya anak gitu. Menurut gue kayak gue itu tidak mau menciptakan atau menumbuhkan kebencian di hati anak gue gitu. Kan sebenarnya ketika ya ibunya berkoar-koar tentang ayahnya, kan sebenarnya orang-orang banyak jadi tahu. Tentu anaknya juga bakalan tahu, mungkin ditanyain banyak orang gitu kan. Maksudnya kalau orang yang nanya ke gue, ya gue bisa aja gitu nggak jawab, atau gue juga bisa ngasih jawaban yang sekiranya itu tidak menyudutkan salah satu pihak gitu. Cuman kan kalau misalkan nanyanya ke anak gue kan kayak bikin masalah banget gitu loh, membuat hidup dia ribet dengan pertanyaan-pertanyaan orang. Lo tau orang Indonesia tuh kadang nggak mikir kalau nanya gitu kan, kebanyakan. Makanya kayak ya terlepas ya dari bahwa setelah itu kan mungkin jadi banyak kerjaan, jadi banyak proyekan, jadi mungkin diundang kemana dapat duit, dapat famous gitu. Tapi menurut gua semua itu kan duniawi ya, dan menurut gua itu perasaan anak gua, ketenangan anak gua itu lebih penting daripada hal-hal yang kayak gitu, daripada ketenaran, daripada proyekan yang gue dapat setelah gue misalkan membuat sebuah fenomena yang seperti itu gitu. Dan gue pun nggak ingin juga sih untuk kayak, karena apa ya, gue ngerasa gue nggak mau hidup dalam kebencian juga. Jadi ya gue akan selalu memilih pertemanan hati gitu, yang keputusan yang sekiranya itu menenangkan hati gue gitu. Mungkin ada beberapa orang juga ya yang mikir kayak gitu, bahwa maksudnya bahwa perasaan anaknya itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipertahankan. Tapi mungkin keputusannya tuh berbeda sama gua gitu. Mungkin ada yang ya udah nggak bahagia dalam pernikahan ditahan-tahanin, suaminya nggak ngehargain ditahan-tahanin. Kalau gue sih enggak, kalau untuk yang bertahan kayak gitunya gue enggak. Cuman kayak untuk memblow up itu supaya semua orang tahu dan menyerang seseorang yang menyakiti gue sih, gue tidak punya hasrat seperti itu. Gue ngerasa ketika apa ya, kalau gue di posisi kayak gitu tuh gue kayak jadi sama aja jahatnya gitu loh. Kayak jadinya nggak beres-beres urusannya. Dan terkadang orang-orang yang kayak gitu kan ujung-ujungnya minta maaf juga gitu atas apa yang sudah dia lakukan. Dia minta maaf karena sebenarnya kan lu harus tahu ya bahwa lu ketika melakukan itu lu bukan cuma nyakitin dia gitu, lu bukan cuma bikin dia hancur, tapi kan ada orang tuanya, ada keluarganya, ya ada anak lu juga yang lihat gitu loh. Seperti itu sih menurut gua. Terkadang ya gue sih lebih baik yang tadi, lebih baik gue sudahi, dan sudahinya pun dengan baik-baik saja. Tuh kita memulainya juga awalnya dengan baik-baik. Kalaupun memang sudah tidak cocok atau ngerasa ya sudah tidak bisa bersama saja gitu, kayak gitu. Terus kalau misalnya, dan gue pun ngerasa ya bahwa orang-orang yang kayak abis putus atau abis bercerai itu kayak ngomong kemana-mana yang tidak apa ya, ngomong kemana-mana yang tidak, kayak nggak ada arah gitu. Itu tuh kayak apa ya, seseorang yang sebenarnya tuh kan belum ikhlas, belum bisa menerima juga gitu. Kayak maksud gua, kalau lu sudah membuat sebuah keputusan ingin menyudahi hubungan lo, menyudahi pernikahan lo, ya terkadang ya sudah sih gitu. Lu nggak harus selalu menceritakan itu ke semua orang yang sebenarnya tidak perlu gitu. Bukan berarti kayak gue tidak menghargai orang-orang yang sudah jujur dan terbuka, ya enggak ya. Maksudnya itu kayak perhitungan resiko jangka panjangnya tuh ada nggak sih orang-orang yang melakukan itu tuh gitu loh maksud gue. Kan bagaimanapun misalkan orang tuanya dia kan nggak bikin salah sama lo, yang bikin salah kan suami lo aja, anaknya aja gitu loh. Jadi ya pikirin lah kemana-mana gitu. Sadari bahwa keputusan lu itu
ngefeknya kemana aja gitu, harus belajar seperti itu. Sama halnya seperti gue pernah bilang ya, bahwa gue tuh sebenarnya kan tidak pernah menghakimi kayak, dan gue pun tidak masalah ketika gue itu punya pasangan yang sudah pernah menikah gitu, alias mungkin ya tuh misalkan statusnya duda ataupun dia punya anak gitu ya, duda yang punya anak. Tapi jangan salah paham gitu loh, jangan berpikir bahwa artinya itu gue tuh akan senang menjadi sebuah alasan orang untuk bercerai. Bukan, mana ada. Karena menurut gua itu tuh terlalu egois dan tidak punya empati gitu loh. Kayak apalagi kalau punya anak sih, kayak enggak lah gitu. Kayak sebahagia apapun gua membayangkan, secinta apapun gua sama orang, gua tidak mau menjadi alasan seseorang itu bercerai atau mutusin pacarnya. Itu nggak bikin gue senang dan nggak bikin gue bangga ya. Mungkin ada beberapa orang yang merasa bangga dan senang dengan hal tersebut gitu, tapi kalau gue nggak. Dan menurut gue, pria yang benar-benar menyayangi gue, pria yang benar-benar mencintai gue dengan tulus, pasti akan memikirkan yang terbaik untuk gue juga, yang dimana artinya dia itu akan memikirkan untuk tidak menempatkan gua itu di tempat yang tidak terhormat gitu. Dia tuh akan memikirkan bagaimana caranya agar gua itu bisa di tempat yang terhormat gitu kan. Sebenarnya kalau cuman asal maksain ego sama maksain maksain tanpa empati kan ya udahin aja gitu, udahin aja. Cuman kalau gua sih nggak bisa ya kayak gitu. Kayak, dan menurut gue ya, orang-orang yang sebenarnya bisa bahagia atau merasa puas ketika sudah mengambil pasangan orang lain atau merebut pasangan orang lain, itu cuman bahagianya bentar doang, kepuasannya bentar doang. Karena sebenarnya ya itu dia cuman menang di ego aja gitu loh, tapi di nuraninya tuh tersiksa. Karena kan yang gue bilang, sebenarnya ketika lu menyakiti orang lain tuh lu sebenarnya menyakiti diri lu sendiri, entah itu cepat atau lambat, dan lu nggak akan bisa hidup dengan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Maksud gue nggak akan bisa bahagia dan hidup tenang juga kalau sesuatu itu dibangun ada pihak yang sakit hati gitu, ada pihak yang harus dikorbankan, ada pihak yang harus tidak gue pikirkan gitu. Karena kalau gue mikirnya kemana-mana sih ya, gue tuh maksudnya gue tuh tipe orang yang bisa memikirkan orang lain tanpa orang lain tuh minta gitu, seperti itu sih. Makanya gue juga nggak pernah ya, bahkan ini tuh kalaupun misalkan ada orang cerita sama gue ya, gue tuh nggak pernah gitu, maksudnya misalkan yang ceritanya tuh udah married gitu ya, gue tuh nggak pernah menyarankan mereka untuk bersama. Gue juga tidak menyarankan mereka untuk cerai gitu. Maksudnya gue tuh tidak pernah memberikan instruksi. Walaupun misalkan dia cerita misalnya istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, ya gue tuh memang cuma dengerin aja gitu. Atau kadang gue juga cuman melontarkan pertanyaan gitu sebagai bahan refleksi dia saja. Gue nggak pernah ngasih instruksi langsung untuk tetap stay atau untuk tetap bersama. Karena menurut gue, terutama keputusan untuk bercerai itu keputusan yang harus dipikirkan tanpa konfrontasi orang lain gitu. Harus dipikirkan dengan lu memahami diri lu sendiri. Karena yang akan jalanin tuh orang yang membuat keputusannya kan. Kalau yang dari tadi gue bilang kan, kalau gue udah bikin keputusan itu ya gue bakal terima apapun resikonya, gue bakal jalani hidup sebaik mungkin. Cuman kalau misalkan, gimana kalau orangnya punya mindset gini, ya gue lebih baik disakitin daripada sendiri. Nah kan susah juga kan. Maksudnya makanya gue itu gak pernah nyaranin orang buat cerai, gak pernah gue nyaranin buat putus, gak pernah juga gue nyaranin orang buat stay. Gue kembaliin lagi, silakan gitu, pilih sesuatu yang menurut lu baik untuk lu dalam jangka pendek dan jangka panjang, karena lu juga yang akan menjalani. Karena kan gimana kalau misalkan atau dia itu lebih mikirin omongan orang lain daripada mikirin kebahagiaan sendiri, ya kan susah juga kalau gua kasih pemikiran gua ke dia gitu. Nggak bisa, jadi dia nggak akan sanggup jalaninnya gitu. Makanya gua biasanya tidak menyarankan apapun. Dan kadang orangnya juga kagak nanya juga sih ya gitu. Kayak misalkan
Dia sekali nih cerita bahwa pasangannya selingkuh ya, suaminya atau istrinya selingkuh. Nah nanti tuh kan biasa nih baikan lagi, cerita lagi selingkuh lagi pasangannya gitu, walaupun dengan misalkan wanita yang berbeda atau pria yang berbeda, ya gue tuh juga tetap dengerin aja sih kayak gitu. Gue tetap tidak mau menghakimi keputusan dia, gue kembaliin lagi. Dan biasanya kalaupun gue bicara, pasti gue cuman bicara sesuatu yang bahan kontemplatif aja gitu, kecuali dia nanya langsung. Kalau gue jadi dia, gue ngambil keputusan apa, baru gue jawab jujur. Dan ini pun maksud gue berlaku ketika kayak apakah gue itu punya kebencian sama semua orang yang selingkuh gitu. Yang gue tahu misalkan ada beritanya selingkuh atau gue denger dia selingkuh, ya enggak lah. Kembali lagi, gue tidak mau hidup dengan kebencian karena itu membuat pikiran gue tidak jernih dan hati gue tidak jernih ya. Maksudnya orang yang selingkuhin gue pun nggak gue segitunya benci, gue cuman bikin boundary saja, gue cuma akhiri hubungannya saja. Jadi begitupun kalaupun gue dengar cerita atau gue dengar berita ada orang selingkuh gitu, gue nggak membuli, gue nggak ngejudge, gue juga nggak ngehujat gitu. Apalagi kalau gue mungkin belum tahu cerita yang lengkap dari dua sisinya gitu. Karena ya mau cewek yang selingkuh, mau cowok yang selingkuh gitu, dua-duanya nggak ada yang gue hujat sih. Bukan berarti gue pro sama selingkuh ya. Gue cuman belajar untuk respect dengan keputusan orang lain, dengan hidup orang lain gitu. Menurutku open mind itu kayak gitu sih. Ya kita tuh bisa punya batasan gitu, sedekat apapun lo sama orang lain, bahkan dalam persahabatan. Menurutku persahabatan yang sehat itu ya persahabatan yang bisa menghargai batasan juga gitu. Nggak kalau sesuatu tuh lo tabrak dan lo pengen urusin, apalagi kalau orangnya nggak ngerasa lo butuh lo urusin soal itu gitu loh, itu kan annoying kayak gitu. Nah selanjutnya itu gimana kalau misalkan gue itu deket sama orang, terus orangnya itu gue misalkan melihat atau orangnya bilang kalau orangnya itu mau menyudahi hubungannya sama pasangannya untuk gue gitu. Kalau gue yang di posisi itu sih nggak ya, gue bakal bikin gimana caranya jangan melakukan itu, karena gue bakal bilang gue nggak suka gitu. Gue tidak suka dengan cara yang seperti itu, karena gue itu, apalagi untuk menikah ya, gue merasa bahwa sebuah pernikahan itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci gitu, sesuatu yang menurut gue itu sangat baik, ada nilai ibadahnya juga. Makanya gue merasa bahwa pernikahan itu harus sesuatu yang dimulai dengan sesuatu yang positif gitu. Ya maksud gue kalau gue merusak hubungan orang lain itu demi untuk gue bersama atau menikah, itu menurut gue tuh tidak dimulai dengan sesuatu yang baik, dan gue tidak suka gitu. Dan menurut gue pria yang memang menyayangi gue dengan baik, mengenal gue dengan baik, akan bisa respect dengan keputusan gue tanpa membenci gue gitu. Karena sebenarnya kan harusnya yang mikir tuh dia, bukan gue yang mikir soal ini gitu. Tapi kalau gue sih ngerasa seperti itu ya, kayak karena susah gini ya, gimana caranya lu itu mengajarkan seseorang yang lu sayangin, entah itu lu ngajarin suami lu ngajarin istri lu ngajarin anak lu moral, kalau moral lu tuh aja nggak baik gitu loh. Susah, karena segala sesuatu itu butuh teladan kan. Sama aja kenapa menurut gua ya, ketika misalkan suami gua selingkuh, gua cerain ya, karena itu salah satu menurut gua teladan gitu ya buat anak gua, bahwa ketika dia tidak dihargain,
ketika dia bersama seseorang yang tidak respect sama dia, tidak menghargai komitmennya, ya sudahin saja gitu, supaya ya menurut gue itu lebih sehat, teladan yang lebih sehat untuk seorang anak gitu. Dan yang terpenting kalau gue sih, ini kalau misalkan ini kita bermain apa ya, seandainya gitu ya, seandainya misalkan gue tuh cerai sama suami gue karena suami gue selingkuh, tapi gue tuh keadaannya misalkan punya anak gitu ya, gue akan mencoba berusaha sebaik mungkin untuk tidak menciptakan kebencian di hati anak gue, karena gue pengen dan gue berharap anak gue itu selalu punya hati yang bersih gitu, hati yang jernih, pikiran yang bersih gitu, tanpa dibayang-bayangi dengan kebencian dan kemarahan gitu. Maksudnya caranya mungkin gue jelasin ke anak gue gitu, kalau misalkan kalau gue itu bercerai itu ya dengan sebuah kesadaran gitu akan, dan sebuah keputusan, dan gue akan menerangkan bahwa gue nggak akan menerangkan yang membuat anak gue benci sama bapaknya gitu. Terlepas bapaknya seperti itu, ya gue bakal mencoba menenangkan dia bahwa kayak terkadang itu kita itu harus belajar untuk respect, untuk menghargai, menghormati keputusan orang lain. Jadi ya menurut ibu, ayah kamu tuh sudah membuat sebuah keputusan gitu, dan ibu akan mencoba untuk menghargai keputusan ayah kamu gitu. Kayak gitu aja sih. Kalau gue sih, ini mungkin sebuah fakta juga ya, bahwa ketika lu entah itu tetap bersama ataupun lu cerai, kalau lu terus-terusan cerita kepahitan hati lu ke anak lu gitu atas yang dilakukan oleh pasangan lu, itu tuh sebenarnya sama saja dengan menimbulkan kebencian gitu, menciptakan kebencian di pikirannya dia, di hatinya dia gitu. Dan kalau gue sih, gue tidak mau melakukan itu gitu. Ya kayak gue ngerti gitu, ini tuh menyakitkan untuk gue, dan tidak ada ya perpisahan, lu berpisah sama orang yang lu cintain, yang lu sayangin, terus lu nggak sedih, itu nggak mungkin. Ya gue pun tahu gue pasti sedih walaupun gue yang mengambil keputusan, tapi maksud gue itu tuh sebuah strategi visioner yang menurut gue ini adalah sebuah win-win solution yang terbaik untuk gue, untuk pasangan gue, dan untuk anak gue juga gitu. Seperti itu sih. Kayak ya sudah, dia misalkan menyakiti gue, dia bikin gue sedih, bikin gue hancur, itu sesuatu yang akan gue coba untuk berdamai dan ikhlaskan gitu kan. Salah satunya ya ikhtiar gue dengan gue menyudahi hubungannya gitu. Dan karena gue juga nggak mau hidup dalam kebencian dan dalam dendam dan dalam kemarahan gitu, itu tidak sehat untuk gue pun. Dan gue pun tidak mau membesarkan anak itu dengan seperti itu gitu. Dan menurut gue itu tuh lebih real ketika lu bisa bersikap ya. Ketika lu punya pasangan tidak menghargai lu terus lu bersikap, itu teladan yang lebih real untuk membuat anak lu itu lebih sehat secara mental, daripada lu misalkan gak dihargain sama pasangan lu dalam kepahitan di pernikahan lu terus-terusan ngeluh, lu terus-terusan cerita ke anak lu, yang dimana sebenarnya anak lu tuh ikutan hancur gitu tiap kali lu cerita. Ya gini deh, kita tuh ya sebagai anak ya, ngelihat orang tua sedih dan menderita aja tuh kita tuh udah hancur banget gitu. Apalagi kalau pelaku yang membuat dia menderita tuh adalah orang yang kita pikir tuh bahwa orang yang akan, atau orang yang harus kita sayangi juga gitu. Itu kan terguncang gitu ya. Gue aja bayanginnya susah gitu kan, mau prosesnya gitu. Seperti itu sih. Kadang kalau misalkan hubungannya sudah berakhir, lu sudah bikin keputusan, ya sudah, lu anggap aja tutup buku gitu. Lu coba untuk berdamai, lu coba untuk menyehatkan diri lu, menyehatkan batin lu, menyehatkan pikiran lu gitu. Lu tidak harus selalu bertahan dengan sesuatu yang begitu pahit yang menghancurkan diri lu sendiri.